Halo semua, ya jumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari Winter Stocks Indonesia. Tidak terasa ya, kita sudah ada di akhir pekan. Wow, dan ya saya cukup happy. Akhirnya kita tiba juga di akhir pekan ini karena IHSG bergerak so boring gitu ya, karena bergerak flip-flop beberapa hari ini dan IHSG di chart weekly-nya dia belum bisa bikin eh, higher high ya, jadi masih bergerak. Trennya menurut saya masih bikin galau sih sebenarnya. Dan tapi good news-nya adalah kalau kita lihat, setidaknya lihat di akhir minggu ini hijau ya. Kita kalau lihat minggu depan, jadi kalau kita lihat chart weekly-nya ada di hijau hari ini, di minggu ini, dan minggu depan jadi hijau lagi. Berarti trennya IHSG sudah comeback tuh, on the track, di tren bullish-nya. Ya, dan ya kalau lihat kondisi ekonomi oke banget ya. Ini masih ini jalanan ramai banget ya. Beberapa kali saya lihat ganjil genap di daerah Sudirman, tapi kondisinya udah macet. Bayangkan, lagi kondisi ganjil genap pun kondisinya padat ya. Dan itu menandakan bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja ya, terlepas dari dunia sana ya, di luar sana mereka mengalami inflasi yang gila-gilaan. Indonesia fine, we are fine. Ya, suku bunga masih ditahan di level 3,5% ya, which is itu baik sekali untuk ekonomi kita. Dan walaupun saya nggak tahu ini sektor finance akan berimbas seperti apa, tapi saya yakin bagi bank mungkin kalau dari ngapain sih cari profit dari suku bunga, yang mana menurut saya sangat tidak relevan di hari-hari ini. Saya sudah bilang ya, bahwa di luar negeri sana mereka itu tidak mendapatkan profit dari bunga, dan Indonesia itu sektor perbankan ya, sektor finance-nya itu sudah terlalu dininabobokan ya, sampai bahkan beberapa negara asing tergiur untuk masuk ke industri perbankan di Indonesia. Karena apa? Istilahnya nggak ngapa-ngapain aja udah cuan ya, duduk diam aja udah cuan karena dapat dapat bunga, dapat selisih bunga dan lain sebagainya, suku bunga pinjaman tinggi ya, dapat, pokoknya mereka mereka enak banget lah istilahnya. Kalau bahkan saya ingat zaman dulu sekali sebelum BLBI, sebelum ini, dengan uang sekian miliar aja, sekian puluh miliar mungkin, atau bahkan sekian ratus miliar sudah bisa buka bank, sampai seperti itu. Dan waktu itu bank kan banyak sekali, sampai akhirnya krisis moneter, dan kemudian kolaps satu persatu, likuidasi, BLBI dan sebagainya, akhirnya sampai keseret sampai hari ini. Nah, harusnya tidak begitu kan? Oke, comeback lagi. Jadi dengan suku bunga ditahan di level 3,5%, inflasi juga bertahan di level 3,5%, membuat ekonomi Indonesia ada di dalam kondisi yang cukup punya daya tahan kuat ya terhadap terpaan ekonomi, apapun lah, isu-isu ekonomi yang menggoncang. Dan good news-nya lagi adalah beberapa negara maju ya, especially China ya, dengar-dengar akan banyak invest di sini ya. Mereka perusahaannya relokasi perusahaan di sini karena banyak faktor-faktor ya yang membuat mau nggak mau mereka harus relokasi. Mungkin salah satunya adalah kebijakan zero COVID-nya yang akhirnya seringkali membuat perusahaan harus shutdown, kota harus di lockdown, membuat mereka sudah menjadi kontraproduktif, tidak produktif. Dan Indonesia sudah mulai masuk ke endemi, seperti saya bilang tadi di awal-awal itu, bahwa kondisi saat ini itu padat ya. Saya coba ke mall tadi, mampir mall, lihat Jakarta seperti apa sih mallnya, dan wow, back to normal. Ya mungkin karena udah masuk suasana weekend juga. Tapi wah horor men. Ini maksudnya horor dalam satu hal yang positif lah. Ramai sekali, jalanan penuh padat. Oke banget ya. Harapan saya segera dalam waktu ini, dalam 2022 ini, saya yakin ekonomi Indonesia masih akan bergerak dalam tren yang baik gitu ya. Dan walaupun kemarin ada berita-berita harus revisi target ekonomi, growth dan sebagainya, yes, mungkin dalam beberapa hal
menurunkan sedikit, tidak usah terlalu optimis. Tapi kalau saya lihat seperti kondisi kayak gini, ya fine-fine aja sih. Ya optimis adalah suatu hal yang baik menurut saya buat ekonomi kita. Oke, ya itu sedikit sharing saya di akhir minggu ini ya. Dan kita tidak berpanjang lebar karena besok saya masih harus membawakan seminar ya, gathering Winner Stocks Indonesia. Jadi offline tentu saja, offline, offsite. Jadi ya kita kita buat singkat, padat dan jelas di video akhir pekan ini. Oke, ya sekarang kita masuk ke market review. Sebelum saya masuk market review, saya takut lupa. Jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng dan subscribe channel YouTube ini. Dan jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari channel-channel konten-konten kami, jangan ragu untuk share. Jadi semakin banyak yang tahu, semakin banyak, semakin cepat growth dari channel YouTube ini. Semakin bagus. Oke? Yes, kita coba masuk langsung ke market review. Nah, market review kita lihat nih ya, komposit kita hari ini oke banget ya. Sayangnya, tadi pada saya sudah cukup happy dia bisa naik ke atasnya yang ini, candle ini. Dia udah bisa. Kalau dia bisa naik itu sih bagus sih sebenarnya. Coba kita kasih cek. Ini dia. Kalau dia bisa naik dari sini, ini bagus sebenarnya, 7063 ini. Sayangnya nggak bisa. Sayang sekali. Jadi dia masih bergerak di sini. Kalau kita lihat di sini, nah dia masih bergerak di level ini ya. Di rentang ini. Dan memang kemarin di video saya, sudah katakan bahwa lebih bagus jika IHSG bisa ditutup di level 7.000-an menutup minggu ini. Sehingga kita kalau lihat weekly-nya bagus nih. Weekly-nya bagus sekali ya. Nah, kalau lihat model weekly candle-nya seperti ini, ya boleh dong kita mempunyai tingkat optimisme yang tinggi bahwa komposit akan naik ke atas selendang ini. Akan naik ke atas selendang. Jadi oke lah, nice kok ya. Moga-moga bisa naik ke atas selendang di minggu depan, tentu saja minggu depan. Jadi bisa back on track ke trend bullish ya. Nah, ini membuktikan Indonesia punya daya tahan yang cukup kuat ya terhadap krisis ya. Inflasi, kemarin data inflasi itu membuat cukup goyangannya cukup maut sih. Tapi buktinya oke-oke aja tuh, masih tertahan di selendang kan. Nah, jadi bagi teman-teman yang trading winner stocks menggunakan selendang ini, ya sekarang jadi lebih tambah yakin dong kalau oke kok, ternyata IHSG ternyata candle-nya pun ya nurut dengan selendang winner stocks. Jadi menentukan tren itu gampang banget. Selama ada di areal selendang gitu ya masih sangat-sangat oke ya. Nice. Nah, ini pergerakannya. Dan asing membuka net sell minus 108,8 miliar dan transaksi hari ini cuma 11,4, lagi-lagi sangat rendah ya, di tengah kondisi kayak gini rendah. Tapi it's okay, overall masih sangat baik ya. Nggak apa-apa rendah, yang penting candle-nya bagus, sehingga jadi orang bisa melihat pergerakan ini membawa sentimen yang bagus buat komposit tentu saja. Oke. Kemudian coba kita cek sektoralnya, pergerakan sektoralnya bagaimana nih. IDX Basic ya kembali naik ke dalam V-line ya, comeback naik ke atas V-line. Dan consumer cyclicals, wow, ini bagus nih. Wow, cukup optimis saya nih kalau gitu nih. Ya, minggu depan oke lah ya ini ya. Wow, mantul dari skyline. Ini kalau minggu depan bisa naik ke atas ini cakep. Terus sektor finance juga oke ya. Moga-moga bisa segera comeback. Ini bagus nih ya, tertahan support dan dia rebound nih. Pas banget kan? Sesuai sekali ya. Kita kemarin punya market review. Sektor healthcare flip-flop. Kacau juga nih sektor healthcare. Terus industri
Nah, industri juga mencoba mantul, tapi dia masih bertahan di areal ini. Infrastruktur, infrastruktur juga masih di sini, masih di sini-sini saja. Ya, moga-moga bisa segera breakout. Ini, tapi dia, kalau kita lihat di sini dia ada ini nih. Ya, ada ini nih, gap. Ya, ada gap di sini. Moga-moga bisa breakout ini, level ini. Ya, moga-moga bisa breakout ini. Kalau dia bisa breakout, berarti ini gap ini kayak runaway gap gitu. Tapi ini, oh ya, ini juga membentuk pola double bottom juga nih. Oke banget nih infrastruktur. Ya, coba kita pantau lah, kita cek-cek ya dalam beberapa hari ke depan. Tapi sektor ini berarti oke nih. Consumer non cyclicals, wow, wow ya kita udah ngomongin ya, kita udah ngomongin tetap stick di consumer. Video-video kita Bapak Ibu silakan nonton ulang-ulang ya, kita udah kodein loh, ini properti masih belum kemana-mana, ya jauh-jauh dulu. Sektor tekno, oke. Mencoba untuk comeback ya, walaupun masih belum kemana-mana, mencoba untuk comeback. Sektor transportasi, ya bikin lower low, sayangnya, tapi dia tertahan, ada tercipta, udah mulai ada cloud, moga-moga ini udah jadi base-nya ya. Nah ini besok saya akan menerangkan lebih jauh mengenai cloud. Terus dia mencoba untuk comeback lagi naik ke atas. Ya oke. Kalau saya lihat-lihat begini ya, jadi kita nggak muluk-muluk lah kalau bilang bahwa IHSG dalam tren yang bagus dan berpeluang untuk minggu depan rebound lagi. Jadi nggak muluk lah ya. Nice. Tapi walaupun masih minim sentimen, tapi ya harusnya moga-moga minggu depan lebih baik. Ya, lebih baik. Jauh lebih baik. Karena sentimennya tidak ada yang buruk-buruk nih. Itu Dow Jones juga udah rebound ya, S&P 500, Nasdaq juga udah bagus chartnya. Moga-moga dilanjutin nanti malam nih. Oke, ya. Itu market review kita dan sekarang kita masuk ke rekomendasi. Ya, saham-saham apa aja ya kita rekomendasi untuk Bapak Ibu di minggu depan di hari Senin tanggal 27 Juni 2022. Oke. Pertama yaitu Cepin. Nah, Cepin dan Java ini gantian nih. Saya rekomendasiin. Tapi ini juga oke. Kenapa saya gantian rekomendasi? Karena memang bagus. Dan ini membentuk pola cup and handle juga. Ya, sorry. Ini memang bagus ya, membentuk pola cup and handle. Dan moga-moga besok, nah ini sebenarnya sudah ada dekat area resisten juga, tapi it's okay lah. Ini kayaknya trennya masih berlanjut ya. Kalau lihat Java juga ini harusnya masih berlanjut nih, poultry ini. Habis Cepin ada WSKT. Nah, WSKT juga spec buy. Tambah porsi jika mampu breakout ini. Saya nggak tahu ini katalis apa yang saat ini bisa membuat dia lanjut. Tapi kita pure melihat technical ya. Lihat chartnya dulu aja. Pokoknya bisa breakout 580, 585 ini harusnya to be continue. Habis was kita ada Tower. Oh, oke, Tower. Nice. Tower nice ya. lima 1000 kalau bisa breakout ini sih nice. Moga-moga bisa lanjut. Dia bottom banget. Kalau lihat weekly-nya lihat nih, dia posisi di bottom banget nih. Jadi kalau bisa naik ke atas ini sih cakep lah ini ya. Ini wow banget nih.
Ini disupport, dia rebound dari support. Jadi ini kesempatan untuk lanjut tren naik. Dan ini perusahaan yang bagus ya, berbeda sama temannya Tebik gitu. Ini utangnya kecil. Jadi valuasinya juga harusnya lebih baik. Habis tower ada INTP. INTP juga mencoba bangkit ya, menyusul Semen Gresik. Semen Gresik udah jalan duluan, tapi biasanya berdasarkan pengalaman saya, ini lebih mudah untuk ditarik sebenarnya. Nah, jadi siap-siap aja nih. Ini kalau memang dia jalan, ya ini oke nih. Targetnya di sini dulu. 10 ribuan ya. 10.000 sampai 11.000. 10.675 lah antar areal ini. Kalau dia bisa naik sampai ke areal ini, itu good sekali. Ya, good banget nih. Oke, itu INTP. Terus, last but not least adalah BMRI, andalan kita. Ya, masih dalam tren naik yang bagus dari kemarin tuh. Ada beberapa teman yang menanyakan, Pak, BMRI bagaimana? Oh, hold aja. Ini karena dia rapi sekali jalan di sini ya. Cakep sekali. Ini kalau kemarin buy on weakness di sini tuh, wow, sedap ya. Maka saya bilang, sentimen perbankan tuh pada dasarnya masih overall masih oke. Silakan ya, Bank Mandiri. Ya, itu rekomendasi kita untuk perdagangan tanggal 27 Juni 2022. Oke, Bapak Ibu, baik itu market review, rekomendasi saham, serta ulasan saham kita. Ya, moga-moga apa yang saya bagikan berguna bagi Bapak Ibu semua. Singkat aja kita acara video kali ini. Sampai jumpa semuanya, especially buat besok. Dan oh ya, mungkin besok kita akan adakan live YouTube ya terkait dengan webinar, seminar besok gathering. Nanti saya akan share linknya di grup. Baik, sampai di sini dulu. Stay safe, stay healthy, enjoy your weekend. Ya, saya juga masih ada suasana liburan di sini nih. Ya, sampai jumpa semuanya. God bless you all.